PAN ini partai kader. Ya. Ya, satu hilang tumbuh 1000. Gitu loh kira-kira yang karena proses regenerasi ini terus ditumbuhkan dan dikembangkan di Partai Amanat Nasional. Tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah apabila kemudian ikut dalam kontestasi politik, ya, kontestasi pilkada, tapi kemudian tidak mundur dari PAN, itu yang akan jadi masalah. Ini nyindir Dempo Exler gitu. Informasinya banyak partai yang akan bergabung dengan Helmi Mia. Nah, tapi itu sepertinya tidak terjadi di Keluarga. Ya. Ya kan? Sejauh ini yang kita dapat PAN dengan PDIP juga ya? Ya, PAN dengan PDIP. PAN dengan PDIP. Nah, gimana dengan partai-partai lain yang kenapa enggak representasinya Deddy Wahyudi ini kan hampir sama baliknya ke Bang Heri Nyasang. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Season 2 masih bersama Kak Tengku Zulkarnain selaku Ketua DPC PAN Kota Bengkulu, dan beliau ini terpilih sebagai DPRD Provinsi Bengkulu yang sekarang masih menjabat, ya, bentar lagi mau berakhir sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Ya, Kak, nah kemarin tadi kita udah ngobrol soal Pilgub, Merdeka Ijazah, soal tanggapan PAN menyangkut bisa enggaknya Pak Rohidin maju. Nah, agak kurang kalau mumpung beliau ini karena ketua DPC PAN Kota Bengkulu, kita tanya juga deh soal Pilwakot. Dan yang dari Pilwakot ini sepertinya ada perpecahan di tubuh PAN. Ketua DPRD Kota Bengkulu yang merupakan kader PAN. Saya baru tahu dari zaman lahirnya reformasi. Ternyata sebelum ke Pilwakot nih Kak. Ada apa dengan matahari? Itu kan judulnya kemarin itu ya. Ada apa dengan matahari? Kenapa kok sepertinya, tapi biasa ya, musiman ya, menjelang pilkada itu, atau mau pilkada mau pemilu ya, pemilihan legislatif, banyak kader-kader yang goyang atau apa. Kakak udah pernah ngobrol sama Kak Supriyanto, bener nggak beliau tuh mundur atau seperti apa? Ada masalah apa itu Kak? Ya, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kita kembali lagi ya. Suatu organisasi yang sehat ya, termasuk partai politik, itu adalah organisasi atau partai politik yang dinamikanya tinggi. Oke. Ya kan? Di mana semua kader itu bisa bebas berdialektika, berimprovisasi. Ya. Itu adalah ciri-ciri satu organisasi atau politik yang sehat. Partai politik ini tidak sehat kalau dia diam, tidak bergerak. Ya kan? Air ini, air yang sehat itu adalah air yang mengalir, bukan air yang berdiam. Itu ya, itu selalu begitu. Oleh karena itu, di PAN sendiri sebenarnya bukan hanya di PAN, tapi di partai-partai lain yang kemudian dia dicirikan sebagai partai yang sehat, dia pasti akan punya dinamika yang tinggi. Golkar contohnya. Golkar contohnya. Golkar ini kan itu kan Gerindra, Pak Prabowo itu dari Golkar, Pak Wiranto dari Golkar, Pak Surya Paloh dari Golkar. Itu dari Golkar semua. Mereka kemudian bahkan membentuk partai politik yang lain, kemudian sehat. Nasdem bagus, Gerindra bagus ya. Pak Wiranto kemudian dulu hanuranya bagus ya. Itu adalah proses dari kaderisasi. Kaderisasi yang dilakukan di Golkar. PAN ini juga adalah partai kader. Kaderisasinya jalan sehat. Bahkan sebenarnya bukan hari ini saja. Bang Rio dulu kan ke Nasdem kan dari PAN juga. Oh iya. Ya, bahkan beliau ketua PAN, ketua DPW PAN saat itu Bang Rio. Tapi kemudian beliau diproses di PAN ya kan, kemudian berdinamika di PAN ya. Kemudian beliau mendirikan barisan apa namanya dulu Ormas Nasdem, Ormas Nasdem di Bengkulu. Kemudian beliau terpilih, bahkan sempat menjadi ketum Nasdem. Ya, Bang Rio itu kemudian baru bergeser menjadi sekjen.
Dan ada kebanggaan sebenarnya dari kita bahwa itulah orang-orang ini adalah seperti Bang Rio itu dilahirkan di PAN. PAN ini kan partai satu-satunya partai yang dilahirkan pada saat reformasi. Ya. Ya kan? Bahkan kemudian tokoh PAN itu ketua umum pertama Pak Amin Rais adalah tokoh dari reformasi itu sendiri. Jadi PAN itu adalah anak kandung reformasi. Apa reformasi? Itu adalah proses dinamika, proses dialektika untuk melakukan perubahan-perubahan dengan cepatnya, dengan dinamisnya. Nah, karena PAN lahir dari sebagai anak kandung reformasi, tentu dia harus menjadi partai yang kemudian dinamis, ya kan? Agar kemudian kader-kader yang dilahirkan oleh PAN itu kader-kader yang mampu bertanggung jawab, kader-kader yang kemudian mampu melakukan perubahan-perubahan dimanapun posisinya ada. Ya kan, dia berguna bukan hanya bagi PAN tapi bagi nusa, bangsa, daerah. Itu dia berguna. Oleh karena itu kan kami selalu mendoakan ya kader-kader ini, apakah kemudian dia memilih terus di PAN, apakah kemudian dia bergeser menemukan jalannya sendiri, silakan, tidak jadi persoalan. Cuman tentunya karena ini ada dalam lingkup Partai Amanat Nasional, misalnya sudah memutuskan bahwa calon yang diusung adalah Dedi dan Roni, Dedi Wahyudi dan Roni Tebing. Oleh karena itu jika ada kader PAN yang kemudian ingin ikut dalam konsultasi, dia harus keluar dari PAN. Itu memang sudah platformnya partai manapun akan melakukan hal yang sama. Karena tidak mungkin kemudian Partai Amanat Nasional mengeluarkan 2 calon karena rekomendasi hanya 1. Kalau kemudian ada, maka kita persilakan untuk kemudian dia keluar dari Partai Amanat Nasional. Pak Supriyanto kemarin kita sudah bertanyakan lewat Pak Kusmito ya. Itu kan kalau, karena memang bahasanya kan jika, kalau. Ya. Kita tidak bisa kemudian hidup dalam peandai-andaian ya. Tidak bisa kita kemudian menebak jikalau, tidak bisa. Kepastian. Ya, kalau benar-benar beliau kemudian mau ikut dalam konsultasi pilkada, ya beliau keluarkan surat pengunduran diri. Itu kayaknya nyatanya, itu yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa kemudian kita jikalau, ya kan? Jika apa sebenarnya? Itu keputusannya di tangan beliau. Kalau misalnya beliau tidak itu ya bertahan di PAN, silakan. Kemudian beliau ikut konstitusi, beliau harus keluar dari Partai Amanat Nasional. Dan itu biasa, biasa. Pak Beni Soeharto itu juga kader PAN. Iya, dulunya. Ya kan, kader PAN juga Pak Beni Soeharto itu. Kemudian beliau keluar dari PAN, kemudian ikut dalam Partai Umat. Bahkan tokoh-tokoh yang ada di Partai Umat itu pun, Amin dan sebagainya, itu juga dari PAN. Jadi tidak ada problem ya bagi PAN, karena PAN ini kader, dia terus nanti akan melahirkan kader-kader yang baru yang juga punya kualitas. Jadi tidak masalah kalau kemudian karena prinsipnya apa? Seluruh platform partai ya, dalam ADART-nya, dia itu adalah bagaimana kemudian seluruh kader-kader yang ada di partai itu mampu berguna bagi bangsa, negara, ya kan? Mampu berguna bagi daerahnya. Itu loh proses kaderisasi yang ada di setiap partai politik. Oleh karena itu partai politik yang kemudian tidak berdinamika, dia tidak melakukan proses kaderisasi, partai politik itu pasti akan mati. Ya, satu saat partai politik itu akan mati. Dan PAN hari ini hidup. Dan apakah terpengaruh terhadap Partai Amanat Nasional? Tidak. Hari ini Partai Amanat Nasional kursinya tetap 7, suaranya naik dari 32.000 jadi 41.000 di kota ya. Kursinya tetap 7. Kemudian di provinsi naik dari 2 jadi 6, di daerah-daerah lain juga naik. Jadi tidak terganggu PAN-nya. Kenapa? PAN ini partai kader. Ya, 1 hilang tumbuh 1.000. Gitu loh kira-kira yang karena proses regenerasi ini terus ditumbuhkan dan dikembangkan di Partai Amanat Nasional. Tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah apabila kemudian ikut dalam kontestasi politik, ya, kontestasi pilkada, tapi kemudian tidak mundur dari PAN, itu yang akan jadi masalah. Ini nyindir Dempo Sler gitu. Ya, Dempo juga begitu. Dempo juga kan salah satu kader yang dilahirkan di Partai Amanat Nasional. Ya. Kalau kemudian beliau ikut kontestasi, ya konsekuensinya semua, bukan hanya PAN saja, tapi seluruh partai politik pasti akan lakukan hal yang sama. Pasti akan lakukan hal yang sama. Keputusan partai politik adalah A. Tapi kemudian ada kader yang kemudian melakukan langkah B, C, D dan sebagainya. Maka kader itu dia tentu harus mundur dari partainya ini, karena keputusan partai itu harus diikuti oleh seluruh partai. Ya seperti contoh misalnya di partai lain, Golkar, PKB, Nasdem ya. Kalau kemudian
dia kemudian seperti Roni kan Nasdem kemudian kan ada calon yang lain, artinya bahwa tentunya pasti akan ada perintah dari Nasdem bahwa Roni ini harus keluar dari Nasdem dan sebagainya kan begitu, karena Nasdem sudah ada calonnya. Nah ini tidak hanya menimpa PAN ya, tapi juga menimpa banyak partai yang lain. Contoh begini juga, ada juga yang bergabung di PAN, Riko dari Nasdem bergabung di PAN, yang lain juga banyak bergabung di PAN, ya kan? Jadi ya ada yang keluar, ada juga yang masuk. Karena regenerasi dinamika di partai politik itu tumbuh. Di partai lain juga banyak yang berpindah partai toh. Ya kan? Wali kotanya, bupatinya, gubernurnya pindah dari partai A ke partai B, ya. Pamian dulu kan dari Gerindra ke PDIP. Banyak seperti itu. Jadi PAN ini adalah partai politik ini ibarat rumah. Jadi rumah dia, ya kalau kira-kira kita merasa bahwa di situ kurang berkembang kan bisa saja kemudian kita berpindah. Ya. Tapi itu saja sebenarnya, karena PAN itu melahirkan kader itu untuk berbakti pada negara ini, ya kan? Berbakti pada negara itu ciri dari kemudian kaderisasi yang dilakukan oleh PAN. Jadi berguna dia bagi negara ini, berguna bagi rakyat ini, ya kan? Harapan kita dia bergeser dari PAN aja, karena proses kaderisasinya dari PAN, dia juga mampu berguna bagi negara ini. Jadi tidak hanya bagi PAN saja, tapi bagi rakyat. Oke, tadi kita sebut ada Bang Suprianto, ada Dempo Ekler, ada tindakan yang dilakukan PAN terhadap dua kadernya ini? Tentu ada. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan secara organisatoris ya. Apakah itu kemudian teguran, kemudian apakah sampai ke langkah kemudian pemecatan. Tapi PAN tidak melakukan terburu-buru. Tentu selalu ada pemanggilan, ada kemudian klarifikasi dan sebagainya. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk kita mau langsung lakukan tindakan tegas, tidak. Ada proses-proses yang kemudian tumbuh dari sana. Kalau kemudian memang ternyata kekeh nggak mau lagi, saya pokoknya mau maju, nggak dari PAN, saya dari partai lain. Kalau PAN kemudian nggak mau saya mundur dari PAN, ya kita nggak bisa ngalangi juga toh. Karena itu dari keinginan dia. Masa kita kemudian harus memenjarakan dia bahwa kamu tetap harus di PAN? Apa yang kita bisa paksa dari itu? Kan nggak bisa. Silakan saja, tapi tentunya yang kita harapkan adalah bukan langkah dari kita. Kalau kemudian mau seperti ibaratnya kita ini berumah tangga, nggak suka lagi sama pasangannya kan cerai itu kan ada talaknya dan sebagainya. Nah hal seperti itu juga terjadi di partai politik. Kalau misalnya tidak senang lagi, ya kamu mundur baik-baik, sampaikan keinginan mundur kamu, bikin surat pengunduran dirinya, kemudian silakan gitu, mencari yang lain ya, siapa tahu yang kemudian lebih menyenangkan kan. Jadi banyak sekali ke depan ya, ada Pak Beni Suharto, ada Dempo, ada Suprianto, ada Haryal ya. Haryal ini dari PAN juga kemudian bergabung dengan Independen ya. Dengan Haryono Gumai. Jadi nggak apa-apa gitu, artinya kan kalau misalnya PAN ini kemudian artinya diperhitungkan toh secara kualitas dan sebagainya. Tapi sebaliknya di dalam PAN sendiri masih banyak sekali kader-kader yang cukup secara kompetensi ya, cukup banyak sekali ya. Ada Kusmito Gunawan, ada Dedianto di sana, ada Herimanto di sana. Banyak sekali kader-kader, ada Indra Sukma, ya kan? Bahkan kemudian lahir lagi yang baru-baru ini ada Bang ada Peri Zandan-Medi, ada Aul di sana lagi kan yang baru lagi muncul, ada Bang Iwan Ladung muncul lagi kan yang baru-baru lagi justru. Jadi regenerasi itu tidak pernah putus, jalan terus. Jalan terus. Oke, itu yang soal konflik di Matahari yang isunya sedang mendung. Dari jawab sama Kak Tengku. Berarti kesimpulannya masih terang gitu ya? Masih terang. Masih menyinari. Tak ada awan hitam yang menghalangi. Jadi ini matahari sejati. Ada yang matahari tidak sejati, bangkrut dia karena nggak cabangnya di mana-mana tutup itu matahari. Oke, itu intermezzo. Oke, Kak Tengku. Kita mulai bicara soal Purwoko nih, bahwa juga
permasalahan di tubuh PAN itu sendiri ditanyakan, beredar isu bahwa kader-kader ada nih yang mulai ini karena pilkada ya. Tapi terutama yang bikin, kalau Dempo udah sejak lama itu kan masalahnya. Yang baru-baru ini karena di Pilwakot, ya kan? Kak Supriyanto itu, Bang Supriyanto itu kabarnya akan maju, dan pun kalau dia maju nanti dia mengundurkan diri. Nah, sekarang di PAN sendiri memandang Pilwakot 2024 itu seperti apa, Pak? Ya. Pilwakot di Kota Bengkulu ini PAN sudah hat-trick ya. Sudah hat-trick. Bang Ken tuh kader PAN juga loh. Walaupun sekarang pasangan dengan Dempo. Ya. Dua-duanya PAN itu. PAN juga. PAN ada dilahirkan di PAN. Kemudian Pak Helmi 2 periode. Itu hat-trick sekarang. Artinya kan gini yang keempat. Ya. Tentu kami juga ingin menang. Ya, ada Deddy Wahyudi, ada Roni. Tapi kemudian harus juga diingat bahwa pilkada ini adalah bukan pertarungan partai politik. Pertarungan partai politik itu ada di pemilu legislatif. Ya. Ada di pemilu legislatif. Jadi karena pemilu legislatif itu menyangkut jumlah kursi. Menyangkut elektoral ya. Parliamentary threshold. Ya. Jadi kalau nggak cukup kursinya nggak ada di parlemen kan begitu. Jadi kemudian anggota legislatif ini bisa kena sanksi kalau pindah partai, kalau kemudian melakukan kesalahan, dia bisa di PAW. Kepala daerah kan enggak, ya kan? Yeah. Ini perbedaannya. Kemudian di pemilu legislatif nggak memilih calegnya, milih coblos partai, coblos lambang partai, sah. Kalau di pilkada nggak menyoblos itu ya udah, ya kan? Oleh karena itu PAN ini dalam posisi kemudian membackup penuh, ya kan? Membackup penuh, tapi kemudian harus kemudian ada kemampuan daripada calonnya, ya kan? Karena yang duduk ini bukan partai politik, tapi calon, ya, pribadinya, sosoknya yang duduk ini bukan partai politik. Beda dengan pemilu legislatif, yang duduk ini partai politik. Orang akan nanya di DPR itu PAN kursinya berapa, kan PAN, ya kan? Tapi di pilkada nggak tersebut itu. Yang duduk ini adalah si A, si B. Oleh karena itu kenapa kemudian yang maju dalam kepala daerah ini juga harus siap. Dia punya kemampuan baik dari sisi finansial, kemampuan elektoral, dia punya elektabilitas, popularitas yang tinggi, kemudian dia bergerak maju, ya kan, secara pribadi dari rumah ke rumah dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Pak Helmi dulu. Jadi PAN ini adalah fungsinya, partai politik ini fasilitas, memfasilitasi apa yang kemudian dijalankan oleh calon kepala daerah. Kemudian Pak Ketua partai tolong saya dibikinkan struktur, Pak Ketua tolong saksi dibuatkan, Pak Ketua tolong, maka itu difasilitasi. Kalau kemudian kepala daerah kemudian ingin menggunakan relawannya sendiri, itu juga tidak bisa kita paksakan, karena fungsi dari partai politik di dalam pemilu kada ini adalah fasilitator. Dia perahu, sudah dapat perahu ya sudah kan gitu, ya kan. Selanjutnya adalah benar-benar kesiapan, kemampuan, dan proses calon kada itu sendiri. Oh, saya nggak mau pakai struktur dari partai, saya ada struktur sendiri, keluarga dan sebagainya, ya boleh saja, silakan saja, begitu kan. Tapi kemudian PAN dalam hal ini kan Deddy Wahyudi dan Roni Tobing itu kan menjaga, jangan sampai membackup ya dari belakang, jangan sampai kemudian calon PAN ini udah hat-trick ini kalah di pemilu kali ini. Ini tentu saya sebagai ketua partai di Kota Bengkulu nggak menginginkan seperti ini. Tapi kan hari ini kan baru muncul bacalon ya, belum ada pendaftaran di KPU, belum ada apa. Oleh karena itu kita kan wait and see sampai ke pendaftaran ini. Kemudian tentu PAN akan selaku partai pengusung akan melakukan langkah-langkah yang memang dirasakan perlu untuk memenangkan pasangan kita ini. Oke, secara ini deh, kesiapan PAN sendiri tadi kan menjaga bahwa sebelumnya PAN sudah hat-trick di Pemkot. Artinya menuju quadrick nih. Ya, quadrick masuk keempat.
Nah, strategi-strategi apa yang PAN akan lakukan untuk mencapai kuadrik ini tadi? Ya, jadi begini, PAN dalam pemilu 2024 ini memperoleh suara 41.000, naik 9.000 dari perolehan suara 2019. Oke. Ini suara yang cukup signifikan, 41.000. Karena perbandingannya begini, pada saat Pak Helmi dan Pak Dedi maju di 2018, perolehan Helmi Dedi ini adalah 44.000. 44.000. Hari ini perolehan suara PAN 41.000, nggak jauh kan? Selisih 3.000 saja. Oke. Artinya ini sangat signifikan. Ya, perolehan waktu itu Patriana Sosial Indah dengan Mirza di bawah Pak Helmi itu sekitar 32.000. Masih tinggi perolehan suara PAN. Nah, artinya bahwa secara jaringan, secara elektoral, PAN ini sangat siap. Masih terjaga. Sangat terjaga. Bayangkan naik 32.000 menjadi 41.000. Tetap dengan perolehan 7 kursi. Nah, seluruh anggota DPR jadi, suaranya sangat signifikan. Semuanya di atas 2.000. Bahkan Pak Herimanto 4.000 lebih. Nah, Dedianto 3.500. Kusmito itu 2.500. Ngawul itu 2.600. Baperi 2.500. Indra Sukma 2.400. Tidak ada yang di bawah 2.000. Di atas 2.000. Di atas 2.000. Bahkan yang tidak jadi pun perolehan suaranya di atas 2.000. Ada yang 1.000, ada yang di atas 2.000. Ada yang 2.100, 2.200 tak duduk. Itu bayangkan ketatnya kompetisi di PAN. Ya. Perang bintang lah. Perang bintang. Yeah. Artinya bahwa caleg yang duduk dengan caleg yang tidak duduk pun ini punya suara yang signifikan. Makanya total suaranya 41.000. Oleh karena itu, tentu dalam pilkada ini PAN sudah sangat siap. Sangat siap karena suara PAN 41.000 jomplang dengan di bawahnya. Sekitar 25.000. Jadi jauh sekali. Kalau kemudian kita berbicara tentang kekuatan partai politik. Nah, tapi kemudian di pilkada ini kan beda nih. Kalau dulu waktu pileg tidak memilih saya, bisa jadi memilih wali kotanya siap. Dia waktu caleg, waktu mileg nggak milih saya, tapi bisa jadi pada saat pilkada dia memilih yang lain, milih calonnya, milih Dedi Wahyudi. Bisa jadi. Banyak itu terjadi itu. Karena hari ini survei Dedi Wahyudi itu adalah di angka di atas 60%. Di atas 60%. Iya, di Kota Bengkulu ini artinya kan tinggi sekali. Arti banyak yang kemudian tidak memilih caleg PAN, tapi memilih Dedi Wahyudi. Karena calon di pilkada ini kan nggak banyak, paling 4 pasang, paling banyak 5. Tapi kalau pemilu legislatif ribuan kan yang nyalek. Jadi pasti pilihannya akan lebih mengkerucut. Oleh karena itu saya yakin bahwa kemudian 41.000 ini dengan tambahan yang tidak memilih PAN kemarin tapi memilih calonnya itu bisa kenaikan yang luar biasa nantinya. Bisa jadi bahwa suaranya akan dapat 100.000, 80.000, itu bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi bukan pemilihan partai, tapi pemilihan sosoknya. Iya, pribadinya. Oleh karena itu, saya yakin kok, ya, dengan kemudian angka yang diperoleh oleh PAN 41.000 ditambah dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Dedi Wahyudi, ini akan menghasilkan kolaborasi angka yang jauh lebih besar dari angka di pemilu legislatif. Ya, dan saya yakin akan menang. Saya yakin akan menang. Tapi bahwa kemudian kerja-kerja ini juga harus diiringi dengan kesiapan. Di sana ada logistik, ya, di sana kemudian ada jaringan yang harus dibina, harus dipelihara, dan ini memerlukan biaya. Nah, ini yang kemudian maintenance ini yang harus dilakukan. Kalau ini tidak di maintenance, ini angka-angka yang timbul dari survei itu bisa hilang. Anda harus ingat bahwa pada saat pilkada periode pertama, elektabilitas Bang Ken itu di atas daripada Heni Hasan. Tapi karena kesiapan tim itu bagus, maintenance-nya bagus, logistiknya bagus, ini kemudian bisa mengalahkan incumbent. Nah, hari ini saya sampaikan juga bahwa semua lawan itu berat. Karena kita tidak tahu, ya kan? Elektabilitas survei itu kemudian bisa dikalahkan dengan logistik. Itu bisa dikalahkan dengan logistik. Itu banyak terjadi.
Itu banyak terjadi. Oleh sebab itu Contoh kayak Pak Ganjar ya. Pak Ganjar itu awalnya Iya. elektabilitas survei dia paling tinggi Pak Ganjar itu. Tapi kemudian redup dan Malah paling bawah. paling bawah. Oke. Banyak terjadi seperti itu. Hmm. Jadi Ahok dulu di Jakarta, Ya, Jakarta. dengan Anies Baswedan, Ahok paling tinggi surveinya, kalah Ya. ya dengan Pak Anies, Hmm. ya yang tidak diperhitungkan tadinya. Hmm. Banyak yang terjadi hal-hal seperti itu. Oleh karena itu di dalam pilkada ini segala sesuatunya bisa terjadi, Ya. bisa berubah. Bisa berubah. Jangan kemudian kita merasa di awang-awang dengan survei itu, merasa pede. Karena tidak ada lawan yang tidak berat di dalam pemilu. Semua lawan kita anggap berat. Karena bisa saja ada terjadi manuver-manuver yang kemudian tidak terduga, ya, tidak terduga oleh kita. Kita harus membaca perilakunya masyarakat di sana. Karena kecenderungan perubahan, pergeseran terhadap pilihan itu bisa saja terjadi karena ada faktor-faktor yang lain. Ya. Nah, seperti kita udah ngobrol soal pilgub tadi Kak, yang informasinya banyak partai yang akan bergabung dengan Helmi Mia. Nah, tapi itu sepertinya tidak terjadi di Keluarga, Ya. ya kan? Sejauh ini yang kita dapat PAN dengan PDIP juga ya? Ya, PAN dengan PDIP. PAN dengan PDIP. Nah, gimana dengan partai-partai lain yang kenapa nggak representasinya Deddy Wahyudi ini kan hampir sama baliknya ke Bang Helmi Hasan, ya kan? Tapi apakah karena banyak calon di Pilwakot atau memang kalau untuk Pilgub hanya sosok Helmi Hasan dan Rohidin saja sehingga partai antara dua orang itu. Nah, artinya kalau di Pilwakot, ya kan? Kok enggak kayak ini ya, enggak kayak Pilgub ya partai-partainya? Ya, yang pertama bahwa semenjak awal saya selaku ketua partai pada saat itu menginginkan bahwa PAN bisa mengusung sendiri. PAN bisa mengusung. Oleh karena itu kerja kita dalam pemilu legislatif itu bagaimana caranya minimal 7 kursi ini bertahan. Karena 7 kursi yang sebelumnya kan nggak dipakai. Ya kan? 7 kursi ini bertahan agar kita bisa mengusung sendiri. Bukan kemudian PAN menjadi sombong ya, angkuh nggak menjalin komunikasi dengan partai politik yang lain. Tapi di awal tadi nah isunya seperti itu Kak, ya, untuk di Pilwakot. Di sip pertama tadi, saya nih selaku ketua partai menginginkan banyak sekali figur-figur yang muncul. Oke. Kalau kita borong partai politik, nah ini nggak enak lagi, nggak cantik lagi, nggak indah lagi politik ini. Tadi kan saya sampaikan hal yang sama. Jadi oleh katakan PAN cukup 7 kursi, ya kan? Kalau ada yang mau bergabung ya silakan, monggo. Kalaupun tidak apa-apa, silakan kemudian mencalonkan, mendudukkan calon-calon yang lain, mau 5, mau 4, mau 6 gitu. Nah, plus tambah dengan independennya, ya kan? Itu akan menarik, akan menarik. Tapi kalau banyak calonnya dengan suara Partai Amanat Nasional 41.000 aja ini kan sudah aman sebenarnya. Kalau banyak calon ya. Banyak calon ya. Iya, kalau banyak calon. Ini baru suara partai saja, belum dengan suara-suara ini yang muncul dari sosok, ya, timbul dari sosoknya Deddy Wahyudi. Mungkin pasti sudah lebih besar dari itu. Nah, oleh sebab itu saya katakan ya indah kan karena banyak pilihan ya. Jadi bukan hanya dulu juga kan Pilwakot 4 pasang juga. Waktu Helmi Deddy, ya kan, ada Mbak Linda, ada Ena Sari Dewi, ada Bang David pada saat itu. Hari ini juga kita berharap juga banyak juga, ya kan, banyak 4, 5 karena sehari ini saya gembira melihat bahwa ada muncul sosok Bang Deddy Hermansyah, Deddy Black dengan Agi, kemudian muncul Benny Soeharto, kemudian ada juga muncul Aryono Gumai, kemudian terakhir ada muncul Wansui, ya kan, ini kan riang. Artinya bahwa mereka ini merasa bahwa ini kok kompetisi, mereka mau berkompetisi. Anda bayangkanlah heningnya hingar-bingar politik ini kalau cuma satu orang saja yang muncul, ya kan, males kita nengoknya kan, nggak seru ini, lawannya kota kosong, nggak enak kita nengoknya, mau ngapain? Rakyat cuma dikasih pilihan 2, mau milih dia apa milih kota kosong. Masa kita milih kota kosong? Apalagi itu di kota. Emang kota kosong ini manusia kan enggak? Kan enggak seru gitu. Tapi bayangkan kalau kemudian banyak sekali yang maju kandidat ini, masyarakat ini banyak betul pilihan, dan inilah yang saya katakan bahwa ibarat taman bunga warna-warni.
warna-warni dengan berbagai banyak ide, ya bukan kita hanya mendengar saja sepihak ide si A, kan ada calon lain, tapi bagaimana ide pihak yang lain terhadap memajukan Kota Bengkulu ini. Programnya apa? Yuk programnya apa? Yuk programnya apa? Yang lain programnya apa? Kita banyak, dan wawasan rakyat ini akan berkembang. Ya, rakyat ini akan dicerahkan oleh berbagai macam dialektika yang muncul dari kandidat-kandidat ini terhadap Kota Bengkulu ini mau digimanakan. Udah tuh lengkap tuh disampaikan Kak Tengku soal Pilwakot. Oke Kak, Ya. itu makasih banyak udah ngobrol lebih 1 jam tadi soal Pilgub, Pilwakot. Nanti juga kami minta Kak Tengku hadir lagi. Ya, siap. Kalau misalnya ada isu terbaru ya soal ini, karena masyarakat kita ajak nggak beli kucing dalam karung. Ya. Biar mereka kenal sama ini calon-calon pemimpin mereka, dan ya tentunya kakak yang ada di PAN pasti kami buka ruang untuk PAN bisa ngobrol siapa nih calon-calonnya, kasih pandangan. Ya Kak, makasih banyak Kak, sukses selalu, sehat. Ya kan, makasih banyak. Saya juga terima kasih nih udah diundang ke sini nih. Luar biasa. Itu tadi ya wawancara kita dengan Ketua DPC Kota Bengkulu, PAN Kota Bengkulu, Kak Tengku Zulkarnain. Ikutin terus Bengkulu Time Podcast dan kalian bersama kita gaspol. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.